Pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Puji Tuhan oleh karena kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh saling menyapa, kita boleh bertemu. Saya percaya bahwa semua kita sehat adanya. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semua. Kalau kita ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Sebab Tuhan ada bersama kita. Mujizat Tuhan masih ada bagi kita semua. Untuk itu, tetaplah bersyukur, tetaplah berharap kepada Tuhan. Tuhan ada selalu menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan pelihara burung-burung di udara, bahkan bunga-bunga di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Janji Tuhan iya dan amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Bapa yang di dalam surga, kami tak henti-hentinya Tuhan mengucap syukur. Kami tak henti-hentinya Bapa berterima kasih. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang teramat baik. Engkau Tuhan yang selalu pelihara hidup kami. Engkau ada selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau akan selalu menyertai kami. Engkau akan selalu pelihara kami. Karena kami tahu Bapa bahwa kami adalah umat kesayangan-Mu. Tuhan, Engkau pelihara burung-burung di udara, bunga-bunga di taman Engkau hiasi. Terlebih kami Tuhan, anak-anak-Mu. Aku percaya, aku yakin Tuhan, Engkau akan selalu memelihara kami. Engkau akan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Bapa yang di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan turun atas kami. Kau berkati Bapa, Kau urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami bersorak-sore memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kalau saat ini ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Ada yang susah hiburkan. Ada yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang lemah iman Kau kuatkan. Aku percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama kami Bapa. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu Bapa, buat kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Kami siap membuka ibadah online pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita terus bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita naikkan segala pujian kita kepada Tuhan, segala puji syukur. Mari terus kita memuji Tuhan.
Kerahkan segala kekuatan kita untuk kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Sebab Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Kita naikkan sebuah pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu. Dia Tuhan yang selalu mengerti kita. Dia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Kita naikkan sebuah pujian, Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terima-Kan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi dia tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, beri makan tanpa bekerja, bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, oh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami persilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Tentu doa dan harapan saya kiranya seluruh jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon belas kasihan Allah agar kita dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan. Sepanjang malam kami dapat tidur dengan baik dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan hari ini Tuhan kami ada sebagaimana ada karena Tuhan baik. Dan saat ini juga Tuhan kami mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan lewat ibadah kami Engkau dipermuliakan, Engkau disenangkan. Dan biarlah lewat ibadah ini juga Tuhan, iman kami, kerohanian kami semakin kuat dan teguh di dalam Engkau. Ketika firman-Mu diberitakan ya Allah, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Jamahlah yang sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka, kuatkan yang lemah Tuhan, hiburlah yang bersedih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menggarap hati kami, seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih firman Tuhan dibagikan, kami dapat menerima, sehingga firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar dari Injil Matius pasal 25, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, perihal tentang perumpamaan 10 gadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan maju Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu.
Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah bekerja melayani Tuhan. Perumpamaan tentang 10 gadis yang menekankan perlunya persiapan dan kewaspadaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sementara perumpamaan talenta menekankan perlunya pelayanan yang setia selama Yesus belum datang kembali. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus digambarkan dengan tuan yang hendak bepergian ke luar negeri di dalam ayatnya yang ke-14. Hamba-hamba yang dimaksud di sini adalah orang percaya, baik orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi. Bahkan ada beberapa penafsir berkata hal itu ditujukan kepada orang Kristen yang sejati ataupun kepada orang Kristen yang hanya Kristen KTP doang. Sementara talenta adalah mata uang logam yang memiliki harga yang tinggi. Talenta juga berbicara tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Talenta juga melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya kita, kemampuan dan kesempatan untuk melayani dan memuliakan Allah ketika masih ada di bumi ini. Bahkan talenta juga melambangkan tanggung jawab yang harus dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang percaya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini dikisahkan atau diumpamakan sebelum Tuhan bepergian ke luar negeri, ia memberikan talenta kepada hamba-hambanya untuk dikerjakan, untuk dikembangkan. Ada yang diberikan 5 talenta, ada juga 2 talenta, bahkan juga ada diberikan 1 talenta. Setelah sekian lama tuannya itu berpergian dan pulang kembali, maka ia akan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya tersebut di dalam ayatnya yang ke-19. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia memberikan tanggung jawab pelayanan kepada semua orang percaya untuk dikerjakan. Tanggung jawab itu bisa berupa talenta, karunia, harta, kemampuan dan lain-lain
dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan setelah ia akan datang kembali. Salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang percaya adalah dalam Matius pasal 28 ayat 19, yaitu Tuhan memberikan amanat agung agar semua bangsa dimuridkan, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bekerja melayani Tuhan? Dan apa upah yang Tuhan sediakan kepada kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30 ini, saya menemukan beberapa alasan mengapa kita harus bekerja melayani Tuhan sejak dini. Dan apa upah yang akan kita terima dari Tuhan jika kita bekerja melayani Tuhan. Mari kita perhatikan alasan yang pertama. Di dalam ayatnya yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Alasan yang pertama, karena pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan. Alkitab menulis, sebelum tuannya melakukan perjalanan, ia memanggil dan mempercayakan talenta atau hartanya kepada hamba-hambanya untuk dikembangkan atau dikerjakan. Di dalam ayatnya yang ke-14. Kata mempercayakan di dalam teks aslinya adalah menyerahkan. Artinya, seorang tuan menyerahkan dengan sadar, dengan inisiatif sendiri, menyerahkan hartanya untuk dikembangkan oleh hamba-hambanya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengambil inisiatif menyerahkan tanggung jawab pelayanan untuk dikerjakan oleh orang percaya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, sesuai dengan kapasitas karunia yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 21 ayat 13 sampai ayat yang ke-19 menjadi salah satu contoh. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia menyerahkan tongkat estafet pelayanannya kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menyerahkan dan mempercayakan karunia, talenta, kemampuan untuk kita. Itu sebabnya marilah kita mengerjakan dan melakukan pelayanan apapun yang Tuhan tugaskan untuk kita lakukan dengan baik. Tuhan telah mempercayakan karunia kepada kita. Tuhan telah mempercayakan kemampuan kepada kita. Tuhan telah mempercayakan talenta kepada kita. Tuhan telah mempercayakan segala sesuatu kepada kita. Mari kita kerjakan, mari kita melayani, mari kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan, menyerahkan talenta-talenta itu kepada kita untuk kita kerjakan. Yang kedua, mengapa kita harus bekerja melayani Tuhan? Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan sesuai kemampuan masing-masing. Mengapa kita harus bekerja melayani Tuhan? Karena Tuhan memberikan tanggung jawab pelayanan itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam ayat yang ke-15 Alkitab berkata bahwa Tuhan memberikan talenta atau tanggung jawab kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ada yang diberikan 5 talenta, ada 2 talenta. Bahkan Tuhannya memberikan 1 talenta kepada hambanya sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka masing-masing. Sebab Tuhannya tahu mana yang diberikan 5 kepada siapa, 2, 1 dan sebagainya. Dalam istilah ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga memberikan tanggung jawab talenta pelayanan kepada orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuhan tidak pernah salah memberi. Tuhan tidak pernah salah memberikan tanggung jawab. Tuhan berhikmat, Dia Allah yang luar biasa. Itu sebabnya Dia memberikan tanggung jawab pelayanan untuk kita sesuai dengan karunia,
kemampuan, kesanggupan kita masing-masing. Seorang penafsir Alkitab yang terkenal bernama William Barclay, dia berkata, manusia tidak sama dalam talenta, tetapi manusia bisa sama dalam usaha. Manusia tidak sama di dalam talenta-talentanya, tetapi manusia bisa sama, yaitu mengerjakan, mengusahakan talenta-talenta tersebut. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita tanggung jawab pelayanan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan pelayanan. Sebab Tuhan sudah memberikan kita talenta, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita karunia sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Amin. Ada yang diberikan 1, ada yang 2, ada yang 5, dan seterusnya. Itu sebabnya kita harus bekerja melayani Tuhan, karena Tuhan memberikan karunia tersebut, talenta tersebut, kemampuan tersebut sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga, mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, alasan yang ketiga, mengapa kita harus bekerja dan melayani Tuhan? Karena kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Alkitab juga menuliskan dengan jelas bahwa setelah sekian lama, maka tuannya itu pulang dan memanggil hamba-hambanya dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Sesuai dengan ayatnya yang ke-19. Dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua, Ia akan mengadakan perhitungan dengan orang percaya, dengan gerejanya, dengan anak-anaknya. Apakah kita sudah mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang diberikan atau tidak? Karena semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kerjakanlah talenta atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Bapak, Ibu, saudaraku, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu sebabnya mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan, talenta, dan panggilan kita masing-masing. Karena suatu waktu nanti ketika Tuhan datang kembali, Dia akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa upah jika kita mengerjakan tanggung jawab pelayanan dari Tuhan? Apa yang kita dapatkan jika kita mengerjakan tanggung jawab dari Tuhan dengan baik? Bapak, Ibu, saudaraku, ada beberapa upah yang akan didapatkan. Yang pertama, mereka yang melakukan tugas dengan baik akan dipuji oleh Tuhan. Sesuai dengan ayat 21 dan ayatnya yang ke-23. Kepada hamba yang bekerja mengembangkan talenta itu, tuannya berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Artinya, bagi tuan tersebut, hasil bukanlah tujuan yang utama, tetapi fokusnya adalah tentang kebaikan dan kesetiaan hamba-hambanya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan talenta yang diberikan. Artinya, bagi Tuhan Yesus, hasil bukanlah fokus yang utama, melainkan ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Bapak, Ibu, saudaraku, ada jemaat atau orang Kristen yang memimpin pujian tidak terlalu pintar. Kadang-kadang kapan masuk, kapan berakhir dengan musik, kadang-kadang dia juga tidak mengerti. Tetapi kita tidak melihat hal itu. Tapi kita melihat bagaimana dia setia dan taat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak melihat, meskipun itu penting, tetapi yang Tuhan lihat adalah ketaatan dan kesetiaan kita di dalam melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Itu sebabnya Bapak, Ibu, saudaraku, walaupun kita tidak pintar bernyanyi, tidak pintar bermain musik, tidak pintar berkhotbah dan lain sebagainya, jika memang itu yang Tuhan perintahkan dan Tuhan karuniakan, lakukanlah dengan setia dan baik. Karena Tuhan melihat
kesetiaan dan ketaatan dan kebaikan kita, anak-anaknya. Puji Tuhan. Upah kedua bagi hamba yang bekerja mengembangkan talentanya akan diberikan kepercayaan yang lebih besar, kata firman Tuhan. Artinya, jika kita mengerjakan tanggung jawab pelayanan kita di dunia ini dengan baik, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan di surga nanti. Barang siapa setia dalam tanggung jawab yang kecil di dunia ini, akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerajaan surga nanti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mereka yang setia melayani di muka bumi ini akan juga dipercayakan Tuhan melayani di dalam kerajaan surga kelak nanti. Itu sebabnya di dunia ini adalah latihan kita. Kalau kita malas melayani, malas mengembangkan talenta, malas melakukan karunia, apa kita cocok jadi pelayan Tuhan di surga? Itu sebabnya mari kita melayani, mari kita bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Amin. Nah, upah yang ketiga, kalau kita setia melakukan tanggung jawab talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah mereka yang melakukan tugasnya dengan baik akan ikut merayakan sukacita kebahagiaan dari Tuhan. Dalam ayat 21 dan juga ayat yang ke-23. Orang yang baik dan setia melakukan tanggung jawab pelayanannya sesuai dengan talentanya, maka akan diundang oleh tuannya masuk ke kediamannya dan bersukacita bersama-sama dengan tuannya. Artinya, jika orang percaya, jika kita melakukan tugas pelayanan kita dengan baik, jika kita mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dengan baik, maka ia juga akan mengundang kita untuk menikmati sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya mereka yang setia, mereka yang baik mengerjakan karunia, pelayanan yang Tuhan percayakan, tidak akan pernah disia-siakan. Akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus bersukacita untuk merayakan kebahagiaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara hamba yang tidak mengerjakan tanggung jawabnya disebut hamba yang jahat dan malas. Upahnya adalah hukuman yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat suatu perbedaan yang sangat kontras sekali. Mereka yang bekerja, mereka yang bertanggung jawab, mengerjakan pelayanan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, mendapatkan pujian, diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kelak nanti, bahkan turut merasakan sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Sementara mereka yang diberikan talenta, tetapi tidak mengerjakannya, tidak bertanggung jawab, malas, jahat, akan mengalami hukuman dari Tuhan. Kesimpulannya adalah tanggung jawab di dalam pelayanan atau talenta semata-mata karena kepercayaan Tuhan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kelayakan kita, tetapi karunia, talenta, kemampuan di dalam melayani, semua karena inisiatif kepercayaan Tuhan kepada kita. Itu sebabnya jangan pernah sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Yang kedua, Tuhan memberikan atau mempercayakan talenta, kemampuan di dalam melayani sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan Tuhan mengenal siapa kita. Dia tahu siapa kita dengan baik dan Dia tahu kemampuan kita. Itu sebabnya Dia berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, jangan ada lagi alasan, oh saya gak punya karunia, saya gak bisa, saya gak mampu. Stop. Karena apa? Karena Tuhan memberikan talenta, karunia sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, kelak Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia percayakan kepada kita. Semua talenta-talenta itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Semua karunia, kemampuan kita di dalam melayani, bahkan berkat-berkat materi yang Tuhan berikan kepada kita, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan atau malah kita kubur ke dalam tanah, kita gak berbuat apa-apa. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan upah kepada mereka yang mengerjakan pelayanan tanggung jawab dengan baik. Sementara mereka yang tidak melakukannya,
akan mendapatkan hukuman. Bahkan disebut hamba yang jahat dan malas. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengerjakan dan melakukan setiap panggilan pelayanan kita sesuai dengan karunia kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Mari kita bekerja dengan giat untuk melayani Tuhan. Ada nyanyian berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan, kiranya khotbah pada pagi hari ini mengingatkan kita, menjadi alarm bagi kita, agar kita jangan tertidur. Mari bangkitkan rohani kita. Mari kita bangkit melayani Tuhan sesuai dengan karunia, kapasitas kita masing-masing. Karena ada upah menantinya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau nyatakan untuk memimpin, membimbing dan mengarahkan serta menegur kami. Kami percaya biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami, memberikan kami kemampuan ya Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi tugas pelayanan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Allah dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, terlebih iman mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, berkati Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, diberkati Tuhan, dan juga para pemimpin kami pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita arahkan hati kita. Mari kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.